Assalamualaikum Sobat Kimia, apa kabar? Semoga Sobat Kimia dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada hari ini kita masih akan mempelajari materi kimia mengenai larutan penyangga. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Adapun kompetensi dasar pada pokok bahasan larutan penyangga yaitu menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian mampu menghitung pH larutan penyangga asam maupun pH larutan penyangga basa. Menghitung pH larutan penyangga dengan penambahan sedikit asam, sedikit basa maupun dengan pengenceran, serta dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo Sobat Kimia, di video sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa larutan penyangga terbagi menjadi dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung pH larutan penyangga. Mari kita simak materinya. Hai Sobat Kimia, untuk menghitung pH larutan penyangga asam, kita harus mengetahui konsentrasi ion H+-nya terlebih dahulu dengan cara konsentrasi H+ sama dengan tetapan ionisasi asam atau Ka dikali dengan mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi. Selanjutnya, nilai pH dapat kita cari dengan menghitung nilai dari min log konsentrasi H+. Supaya lebih memahami materinya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Hitunglah pH larutan penyangga yang terdiri dari campuran 50 ml CH3COOH 0,1 molar dan 50 ml CH3COONA 0,1 molar. Jika diketahui nilai Ka adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Oke Sobat Kimia, mari kita selesaikan contoh soal ini bersama-sama. CH3COOH merupakan asam lemah dan CH3COONA merupakan garam. CH3COOH apabila terionisasi akan menjadi ion CH3CO- dan H+. Sedangkan CH3COONA akan terionisasi menjadi ion CH3COO- dan Na+. Ingatlah bahwa komponen dari larutan penyangga asam terdiri dari campuran asam lemah dan basa konjugasinya, di mana salah satu cara membuatnya yaitu dengan mencampurkan suatu asam lemah dengan garam yang mengandung basa konjugasinya. Pada soal terdapat asam lemah yaitu CH3COOH dengan garam CH3CONA, di mana CH3COOH memiliki basa konjugasi CH3COO-. CH3COO- juga terkandung dalam garam CH3CONA. Artinya, di sini terdapat asam lemah dengan garam yang mengandung basa konjugasi yang sama dengan asam lemah CH3COOH, sehingga larutan ini merupakan larutan penyangga asam. Maka rumus yang kita gunakan yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasi. Mari kita hitung molnya terlebih dahulu. Untuk mencari mol, kita dapat menggunakan rumus molaritas dikali dengan volume. Maka mol CH3COOH adalah 0,1 dikali 0,05 sehingga molnya didapat yaitu 0,005 mol. Kemudian untuk mol garam CH3COONA, karena volume dan molaritasnya sama dengan CH3COOH, maka molnya juga sama, yaitu 0,005 mol. Namun, pada rumus, yang kita gunakan adalah mol basa konjugasi bukan mol garam. Di sini dapat kita lihat ionisasi garamnya yaitu CH3COONA menjadi CH3COO- dan Na+. Koefisien basa konjugasi sama dengan koefisien CH3CONA, sehingga mol CH3COO- sama dengan mol CH3CONA, yaitu 0,005 mol.
Maka konsentrasi H+ sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,005 mol dibagi 0,005 mol. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kemudian pH yaitu min log konsentrasi H+. Maka pH yaitu min log 1,8 kali 10 pangkat min 5. pH sama dengan 5 min log 1,8, di mana log 1,8 yaitu 0,26, sehingga pH adalah 4,74. Mudah bukan menghitungnya? Sobat kimia pasti bisa. Selanjutnya, mari kita hitung pH larutan penyangga basa. Jika larutan NH3 0,1 molar sebanyak 400 ml dicampurkan dengan 400 ml larutan NH4 2 kali SO4 0,05 molar, jika diketahui Kb NH3 adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5, maka tentukanlah pH larutan tersebut. Mari kita selesaikan bersama-sama. NH3 merupakan basa lemah yang akan terionisasi menjadi NH4+ dan OH-. Sedangkan NH4 2 kali SO4 adalah garam yang akan terionisasi menjadi 2NH4+ dan SO4 2-. Kita lihat bahwa basa lemah NH3 memiliki asam konjugasi NH4+, dan NH4+ juga terkandung dalam garam NH4 2 kali SO4. Artinya, di sini terdapat garam yang mengandung asam konjugasi yang sama dengan basa lemah NH3, sehingga larutan ini merupakan larutan penyangga basa. Maka, di sini kita harus mencari konsentrasi OH- terlebih dahulu, di mana konsentrasi OH- dapat dicari dengan rumus tetapan ionisasi basa atau Kb dikali dengan mol basa dibagi mol asam konjugasi. Nah, untuk mencari mol, kita dapat menggunakan rumus molaritas dikali dengan volume. Maka mol NH3 adalah 0,1 dikali 0,4, sehingga molnya didapat yaitu 0,04 mol. Kemudian untuk mol garam NH4 2 kali SO4 yaitu 0,05 dikali 0,4 yaitu 0,02 mol. Namun pada rumus yang kita gunakan adalah mol asam konjugasi, bukan mol garam. Di sini kita lihat ionisasi garamnya yaitu NH4 2 kali SO4 menghasilkan 2NH4+ ditambah SO4 2-, di mana koefisien garamnya adalah 1, sedangkan koefisien asam konjugasinya adalah 2. Maka mol asam konjugasi NH4+ yaitu 2 dibagi 1 dikali dengan mol NH4 2 kali SO4, sehingga didapat mol asam konjugasinya yaitu 0,04 mol. Kemudian mari kita cari konsentrasi OH-nya, di mana konsentrasi OH- sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali 0,04 mol dibagi 0,04 mol. Sehingga didapatlah konsentrasi OH- yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 5 molar. Karena ini merupakan suatu larutan yang bersifat basa, maka sebelum mencari nilai pH-nya, kita harus mengetahui nilai pOH-nya terlebih dahulu. pOH dapat diketahui dengan mencari nilai dari min log konsentrasi OH-. Maka pOH yaitu min log 1,8 dikali 10 pangkat min 5 molar. pOH sama dengan 5 min log 1,8. Log 1,8 adalah 0,26. Sehingga pOH yaitu 5 dikurang 0,26 yaitu 4,74. Selanjutnya, untuk menentukan pH larutan penyangga basa, kita menggunakan rumus 14 dikurang pOH, di mana pOH pada soal yaitu 4,74, maka pH-nya adalah 14 dikurang 4,74 yaitu 9,26. Jadi pH campurannya adalah 9,26. Mudah bukan? Oke sobat kimia, setelah mengetahui cara menghitung pH dari larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa, mari kita hitung pH larutan penyangga jika ditambahkan dengan sedikit asam,
sedikit basah, maupun dengan pengenceran. Jika dalam 0,1 liter larutan penyangga ditemukan campuran 0,01 mol CH3COOH dan 0,02 mol CH3CONA, jika diketahui Ka yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 5, maka hitunglah A. pH larutan penyangga, B. pH larutan penyangga jika ditambahkan dengan 0,001 mol NaOH, C. pH larutan penyangga jika ditambahkan dengan 0,001 mol HCl, dan D. pH larutan penyangga jika diencerkan dengan menambahkan 0,1 liter air. Baiklah Sobat Kimia, mari kita selesaikan soal ini bersama-sama. Pertama-tama mari kita cari pH dari larutan penyangga tersebut. Karena pada campuran ditemukan CH3COOH yang merupakan asam lemah, di mana apabila terionisasi akan menjadi CH3COO- yang merupakan basa konjugasinya dan H+, kemudian CH3COONA adalah suatu garam yang jika terionisasi akan menjadi CH3COO- dan Na+, di mana CH3COO- ini merupakan basa konjugasi dari asam lemah CH3COOH. Maka kita simpulkan ini adalah larutan penyangga asam. Apakah Sobat Kimia setuju? Oke, baik. Mari kita cari konsentrasi H+-nya, di mana konsentrasi H+ sama dengan tetapan ionisasi asam dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya. Pada soal sudah diketahui mol asam lemahnya yaitu 0,01 mol, sedangkan untuk mol basa konjugasi CH3COO- dapat kita lihat dari mol garamnya. Karena koefisien garam sama dengan koefisien basa konjugasinya, maka mol basa konjugasinya sama dengan mol garam, yaitu 0,02 mol. Dan tetapan ionisasi asam yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 5. Maka konsentrasi H+ yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,01 mol dibagi 0,02 mol. Konsentrasi H+ yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,5 atau 5 kali 10 pangkat min 1. Maka konsentrasi H+ yaitu 9 kali 10 pangkat min 6. Dari konsentrasi H+, kita bisa mencari pH larutan, di mana pH larutan yaitu min log konsentrasi H+. pH yaitu min log 9 kali 10 pangkat min 6. Maka pH sama dengan 6 min log 9. Karena log 9 yaitu 0,95, maka pH adalah 6 dikurang 0,95, yaitu 5,05. Selanjutnya mari kita selesaikan pertanyaan yang kedua, yaitu pH larutan jika ditambahkan dengan 0,001 mol NaOH. Di mana NaOH adalah suatu basa kuat, artinya di sini kita akan mencari nilai pH larutan penyangga jika ditambahkan dengan suatu basa. Sebelumnya sudah kita ketahui mol basa konjugasinya yaitu 0,02 mol dan mol asamnya yaitu 0,01 mol. Selanjutnya di sini kita akan mencari pH jika ditambahkan dengan basa NaOH sebanyak 0,001 mol. NaOH apabila terionisasi akan menjadi ion Na+ dan OH-. Pada larutan penyangga ini, yang akan bereaksi adalah asam lemah CH3COOH dengan OH- dari NaOH menjadi CH3COO- ditambah air. Karena koefisien OH- sama dengan koefisien NaOH, maka mol OH- sama dengan mol NaOH yaitu 0,001 mol. Oke Sobat Kimia, mari kita tulis reaksinya dan membuat tabel MRS. Mula-mula, mol CH3COOH yaitu 0,01 mol, mol OH- yaitu 0,001 mol, dan mol CH3COO- yaitu 0,02 mol.
Karena perbandingan molnya yang paling kecil adalah mol OH-, maka di sini yang akan bereaksi yaitu sebesar 0,001 mol. Setelah bereaksi, CH3COOH akan bersisa 0,009 mol, OH- habis bereaksi, dan untuk CH3COO- menjadi 0,021 mol. Selanjutnya, mari kita hitung konsentrasi H+-nya, di mana konsentrasi H+ yaitu Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya. Maka konsentrasi H+ yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,009 dibagi 0,021. Konsentrasi H+ yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 9 bagi 21. Konsentrasi H+ yaitu 0,78 dikali 10 pangkat min 5. Maka konsentrasi H+ yaitu 7,8 dikali 10 pangkat min 6. Selanjutnya, mari kita cari nilai pH-nya, di mana pH yaitu min log konsentrasi H+. Maka pH yaitu min log 7,8 dikali 10 pangkat min 6. pH yaitu 6 min log 7,8. Karena log 7,8 adalah 0,89, maka pH adalah, ya, benar sekali. Maka pH adalah 5,11. Jadi, pH setelah penambahan 0,001 mol NaOH yaitu 5,11. Gimana? Mudah bukan? Oke, baik. Mari kita lanjutkan untuk menyelesaikan pertanyaan yang ketiga, yaitu pH larutan jika ditambah dengan 0,001 mol HCl. HCl ini merupakan asam kuat, artinya di sini kita akan mencari nilai pH larutan penyangga jika ditambahkan dengan asam. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa mol basa konjugasinya yaitu 0,02 mol dan mol asamnya yaitu 0,01 mol. Kemudian di sini kita akan menghitung pH jika ditambahkan dengan asam HCl sebesar 0,001 mol. Nah, HCl apabila terionisasi akan menjadi ion H+ dan Cl-. Pada larutan penyangga ini, CH3COO- akan bereaksi dengan H+ dari HCl dan menghasilkan CH3COOH. Karena koefisien H+ sama dengan koefisien HCl, maka mol H+ sama dengan mol HCl, yaitu 0,001 mol. Oke, mari kita tulis reaksinya dan membuat tabel MRS. Mula-mula mol CH3COO- yaitu 0,02 mol, mol H+ yaitu 0,001 mol, dan mol CH3COOH yaitu 0,01 mol. Karena perbandingan molnya yang paling kecil adalah mol H+, maka di sini yang akan bereaksi yaitu sebesar 0,001 mol. Setelah bereaksi, CH3COO- akan bersisa 0,019 mol, H+ habis bereaksi, dan CH3COOH menjadi 0,011 mol. Selanjutnya mari kita hitung konsentrasi H+-nya. Di mana konsentrasi H+ yaitu Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi. Maka konsentrasi H+ yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,011 mol dibagi 0,019 mol. Konsentrasi H+ yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 11 bagi 19. Maka konsentrasi H+ yaitu 1,04 dikali 10 pangkat min 5. Dan untuk pH yaitu min log konsentrasi H+. Maka pH yaitu min log 1,04 dikali 10 pangkat min 5. pH yaitu 5 min log 1,04. Karena log 1,04 adalah 0,02, maka pH adalah 5 dikurang 0,02. Sehingga pH setelah penambahan 0,001 mol HCl yaitu 4,98.
Hai Sobat Kimia, masih semangat kan? Mari kita lanjutkan untuk menyelesaikan pertanyaan yang terakhir, yaitu berapakah pH larutan penyangga jika diencerkan dengan menambahkan 0,1 liter air? Baik, sebelumnya kita sudah mengetahui mol CH3COOH yaitu 0,01 mol. Mol CH3COO min yaitu 0,02 mol. Dan volume larutan pada soal yaitu 0,1 liter. Jika ditambahkan dengan 0,1 liter air, maka volume akhir dari larutan tersebut adalah 0,2 liter. Baiklah, mari kita hitung konsentrasi H plusnya dengan rumus Ka dikali konsentrasi asam dibagi konsentrasi basa konjugasi. Karena diketahui mol dan volume larutan, maka kita dapat mencari konsentrasinya dengan membagi mol dengan volumenya. Maka konsentrasi H plus sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,01 mol dibagi 0,2 liter dibagi 0,02 mol dibagi 0,2 liter. Konsentrasi H plus sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,5 atau 5 kali 10 pangkat min 1. Maka konsentrasi H plus yaitu 9 dikali 10 pangkat min 6. Dari konsentrasi H plus kita bisa mencari pH larutan, di mana pH larutan yaitu min log konsentrasi H plus. pH yaitu min log 9 kali 10 pangkat min 6. Maka pH sama dengan 6 min log 9. Log 9 yaitu 0,95, maka pH adalah 6 dikurang 0,95, maka pH yaitu 5,05. Berdasarkan contoh yang baru saja kita kerjakan bersama-sama, dapat kita simpulkan bahwa adanya penambahan asam atau basa dalam jumlah sedikit akan membuat larutan awal mengalami perubahan pH yang sangat kecil. Sedangkan dengan penambahan air atau pengenceran akan membuat pH larutan tetap. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa larutan penyangga adalah larutan yang dapat menjaga pH dari adanya pengaruh penambahan sedikit asam atau basa maupun karena pengenceran. Nilai-nilai Islam yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini bisa kita kaitkan dalam hubungan silaturahmi. Islam mewajibkan umatnya untuk menjalin tali silaturahmi baik dengan orang tua, saudara, maupun teman. Namun, di dalam hubungan silaturahmi kita akan selalu menemukan kegiatan positif dan kegiatan negatif yang akan memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung pada diri kita. Untuk menyeimbangkan kebaikan dan keburukan dalam tali persaudaraan, maka kita harus mampu menetralisir berbagai bentuk kondisi yang masuk ke dalam diri kita. Artinya, diri kita berperan sebagai penyangga yang mampu menetralisir berbagai bentuk kondisi yang baik ataupun buruk dalam hubungan persaudaraan. Namun, ketika kegiatan yang buruk terlalu banyak kita terima, maka itu akan mempengaruhi diri kita untuk ikut melakukan kegiatan buruk tersebut. Sedangkan, ketika kegiatan yang baik dan positif lebih banyak kita terima, maka itu akan mempengaruhi kita untuk ikut melakukan kegiatan baik tersebut. Maka sebaiknya, hindarilah perbuatan yang buruk dan perbanyaklah berbuat hal yang baik dan positif agar hal-hal yang buruk tidak dapat mempengaruhi diri kita. Halo Sobat Kimia, supaya kamu lebih memahami materi hari ini, mari sama-sama selesaikan soal berikut ini.